Oke, kami ingin menjelaskan tentang sistem informasi manajemen dari PT Pos Indonesia. Sistem informasi manajemen adalah sekelompok atau sekumpulan proses di mana data dapat diolah, dianalisis, dan ditampilkan agar data tersebut menjadi berguna untuk kebutuhan pengambilan suatu keputusan. Pos Indonesia, perusahaan milik negara yang melayani pengiriman surat di Indonesia. Pos Indonesia merupakan sebuah badan usaha milik negara atau BUMN Indonesia yang bergerak di bidang layanan pos. Saat ini, bentuk Badan Usaha Pos Indonesia merupakan perseroan terbatas. Berdiri pada tahun 1746, saham Pos Indonesia sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Saat ini, Pos Indonesia tidak hanya melayani jasa pos dan kurir, tetapi juga jasa keuangan, retail, dan properti. Komponen sistem informasi manajemen yang digunakan di PT Pos Indonesia. Dalam operasional kerjanya, PT Pos Indonesia menggunakan personal komputer desktop. Spesifikasinya antara lain perangkat keras, hardware. Komputer yang digunakan pada setiap bagian mempunyai fungsi kerja yang berbeda, sehingga perangkat keras yang terdapat pada perangkat ada beberapa yang berbeda jenisnya. Bagian tersebut antara lain server, terdiri dari monitor dan CPU, lalu workstation, data entry, administrasi, supervision, informasi, dan loket, terdiri dari CPU dan monitor. Lalu perangkat lunak atau software, aplikasi perangkat lunak yang dipakai oleh Pos Indonesia antara lain Microsoft Windows 98, Microsoft Excel, program aplikasi SAC atau Administration Control System. Lalu aplikasi utama e-business menggunakan sistem ERP, sistem CRM, SCM, IAI, TPS, dan ICS. Sistem elektronik bisnis PT Pos Indonesia. E-bisnis merupakan salah satu bisnis dengan prospek besar dan Pos Indonesia telah memiliki kompetensi di bidang ini, antara lain Aplikasi and Price Research Planning (ERP). Yang pertama ada IT Information Technology. Teknologi informasi sangat penting dalam pelaksanaan kegiatan karena adanya pengintegrasian berbagai proses dan entitas bisnis. Yang kedua, bisnis proses. Sebuah proses bisnis yang baik tentunya didukung dengan IT yang juga harus didukung dengan SDM yang berkompeten, equipment yang sesuai dengan proses bisnis yang bertalian. Yang ketiga, targeting. Untuk dapat masuk dan bertahan dalam suatu bisnis, minimal harus memiliki standar output yang sama dengan standar yang berlaku umum di industri. Yang kedua, aplikasi Customer Relationship Management (CRM). PT Pos Indonesia Persero memanfaatkan sistem CRM secara cukup intensif. Antara lain, pemanfaatannya adalah untuk mengelola program. Pertama, evila.com, khususnya dalam forum filateli, untuk mengetahui perilaku, merespon permintaan atau keluhan dari pelanggan. Yang kedua, program kontak kami, untuk pelanggan yang ingin menyampaikan kritik, saran, pertanyaan, atau pengaduan. Yang ketiga, program jejak pendapat sebagai sarana untuk berkomunikasi dengan PT Pos Indonesia tentang kiriman maupun informasi jasa Pos Indonesia di sosial media. Saya teruskan ya. Kemudian ada aplikasi Supply Chain Management atau SCM. PT Pos Indonesia melakukan sosialisasi mengenai program SCM ini kepada para pemasok dan menjelaskan berbagai nilai tambah atau add value. Antara lain membantu para pemasok mengatur transaksi, adanya prediksi kebutuhan PT Pos Indonesia yang lebih akurat dan diperluas jaringan kerja dari para pemasok. Kemudian ada Enterprise Application Integration atau EAI. Aplikasi EAI pada PT Pos Indonesia
salah satunya adalah pada layanan Plaza Pos, yakni pelanggan diminta untuk mengisi nomor area lalu melakukan submit. Dengan demikian, perusahaan mengetahui informasi pelanggan yang mengunjungi pos. Lalu ada aplikasi transaksi processing system atau TPS. Sistem pemrosesan transaksi di PT Pos Indonesia mendukung program Plaza Pos. Contohnya dalam akses pembayaran online, yakni aktivitas pemrosesan transaksi dibutuhkan untuk menangkap dan memproses data pelanggan, sehingga transaksi pembayaran belanjanya melalui jaringan internet. Kemudian ada aplikasi Enterprise Collaboration System atau ECS. Sistem kerjasama perusahaan pada PT Pos Indonesia, contohnya dalam hubungan kemitraan. Kemitraan merupakan kebutuhan yang mendasar dalam aktivitas produce business, karena hampir tidak mungkin aktivitas bisnis dapat dijalankan tanpa kemitraan. Sebagai contoh dalam aktivitas Limited Communication Technology Service atau ICOM, di mana dalam pelaksanaan diperlukan adanya beberapa kerjasama terhadap perusahaan yang menggunakan jaringan PTSN, CDMA, GSM, maka mutlak diperlakukan kemitraan. Masalah dan langkah penyelesaian. Beberapa puluh tahun yang lalu, orang mengirim kabar tertulis hanya lewat surat berpelko atau telegram. Ini dengan maraknya telepon seluler dan internet, orang lebih banyak menggunakan pesan singkat atau SMS dan email yang lebih mudah, murah, dan cepat. Demikian juga dengan pengiriman uang yang dulunya dikirim melalui wesel pos, ini banyak yang beralih ke internet banking, ATM, atau fasilitas perbankan lainnya. Apabila PT Pos tidak cepat melakukan transformasi, maka BUMN akan tergilas produk teknologi informasi. Namun, PT Pos tidak berpangku tangan menunggu mendatanginya. Di tengah derasnya teknologi informasi baru yang makin memudahkan dan memanjakan konsumen, maka BUMN yang memiliki karyawan 26.000 orang itu cepat melakukan transformasi. PT Pos memiliki jaringan yang sangat luas, yaitu 3.736 kantor pos di tanah air dan 3.700 diantaranya telah online. Jaringan yang luas itu merupakan modal bagi PT dalam menjual dan mendistribusikan barang atau jasa dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yang ada. Alhasil, PT Pos yang sejak 2003 hingga 2008 kinerja keuangannya selalu minus memasuki 2009 membukukan margin laba sebesar sekitar 80 miliar. Kesimpulan, pengaruh dan peranan teknologi informasi secara tidak langsung telah membuat bisnis berkembang karena dengan teknologi informasi sebuah perusahaan dapat meningkatkan kebutuhan efisiensi waktu dan biaya. Teknologi yang semakin maju juga mempunyai dampak negatif dan positif dalam bisnis, yaitu lebih mempermudah, tetapi di sisi lain banyak pekerjaan yang awalnya dikerjakan manusia bisa digantikan oleh teknologi. Ini dapat menjadi ancaman bagi para seluruh tenaga kerja yang bukan ahli karena posisi mereka terancam dengan perkembangan atau kemajuan teknologi. Terima kasih.